informasi dik. Perhimpunan Masyarakat Kebugaran Indonesia PMKI dengan gagasan kita derap langkah bersama berkarya membangun citra bangsa, sehatkan jiwa raga, bugarkan Indonesia, budayakan budaya olahraga, majulah PMKI mengabdi bagi negeri untuk kejayaan Ibu Pertiwi. Dengan tegak gembira langkah bersama berkarya membangun citra bangsa, sehatkan jiwa raga, bugarkan Indonesia, budayakan budaya olahraga, majulah PMKI mengabdi bagi negeri untuk kejayaan Ibu Pertiwi. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia yang akan oleh Bapak Arif. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMKI Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Asisten Deputi Olahraga Rekreasi, Deputi Bidang Pembudayaan, Bapak Medison. Yang kami hormati Bapak Pendiri PMKI Pusat, yang kami hormati Bapak Pembina PMKI Pusat, Bapak Penasehat PMKI, serta seluruh pengurus PMKI. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam suasana yang di masa pandemi ini. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk acara rapat kerja pengurus PMKI di tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini karena penunjukan langsung dari ketum kepada saya untuk menjadi ketua, dengan segala mohon maafnya kami, dengan segala keterbatasan, dan ini memang harus dijalankan karena supaya ada saran dan masukan demi kegiatan yang lebih baik untuk PMKI ke depannya, terutama di tahun 2021 yang nanti mungkin pemaparannya akan dibawakan oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Yudi. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, karena yang telah hadir pada saat ini adalah orang-orang yang keren, orang-orang yang beken, Bapak senior kita. Terima kasih atas, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas berkenannya waktu Bapak dan Ibu. Mohon berkenan nanti memberikan saran dan masukannya membangun untuk kita semua.
Mungkin itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. PMKI bersama kita bisa. Bersama apa Bersama kita bisa. bersama kita bisa. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia kita. Ya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari pendiri PMKI, yaitu Bapak Dr. Andes Bambang Laksono. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang dan salam warahmatullahi sejahtera bagi wabarakatuh. kita semua. Yang terhormat Pak Asdep, Pak Eri, Asdep Olahraga Rekreasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terhormat Ketua Umum PMKI, Sekretaris, dan Kak Nega, serta Bu Legi tadi ada. Bu Legi masih ada tidak? Masih hidup? Ikut. Dan Mas Hari, yang jauh nih, orang Jogja, pendiri. Selamat bergabung. Dan juga kepada teman-teman semua, kepada panitia yang kami banggakan. Puji syukur kita hadir, kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita pada siang ini, kita bisa berkumpul secara virtual untuk membahas, membahas dan melaksanakan apa-apa saja yang nanti akan kita bahas untuk tahun 2021. Memang program kerja kita ini sekarang sudah bulan April, ya sudah bulan April. Jadi memang sudah agak istilahnya sudah 4 bulan sebetulnya Januari lah kita mesti mengadakan rapat kerja ini, gitu. Tapi tidak apa-apa karena memang situasi pandemi ini yang kadang-kadang kita tuh biasanya kalau rapat itu pengennya ngumpul, tapi kalau nggak kumpul memang nggak susah gitu loh. Tapi akhirnya kita secara virtual lah kita biasakan. Karena sekarang ini kita mesti membiasakan rapat-rapat dengan virtual. Karena kalau tidak itu kita tidak akan bisa ketemu-temu gitu loh. Tapi walaupun virtual itu tetap kita bobotnya tidak berkurang. Karena walaupun bagaimanapun juga ini kita kan adalah rapat kerja. Kita bekerja demi organisasi PMKI kita gitu. Ya. Jadi kedepannya saya harapkan nanti paparan-paparan yang akan dilaksanakan tahun 2021 ini bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang memang secara tidak ketemu langsung, tapi kita memang virtual tapi menarik. Jadi kita membuat program-program yang memang benar-benar bisa menarik, bisa diikuti sama masyarakat. Karena tujuan kita membuat program kerja ini adalah untuk masyarakat, bukan untuk organisasi kita saja. Tapi tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu bisa sehat, bugar. Gitu. Itulah tujuan dari kita membuat program-program kerja ini. Alhamdulillah di sini kita juga didukung penuh dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terima kasih Pak Eri yang telah terus-menerus mendukung kegiatan program kerja kita PMKI ke depan. Jadi sinergi inilah yang kita harapkan ke depannya itu nanti bagaimana bisa menggiatkan, membudayakan olahraga yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu Ayo Olahraga, ya. Jadi semua lapisan masyarakat bisa berolahraga. Kita sebagai mitra, kita ada yang garis ujung tombak yang di depan, kitalah yang melaksanakan. Jadi program ini kita bersinergi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian juga nanti setelah apa yang akan kita bahas, kita tidak usah mungkin terlalu banyak program kerja kita. Ya dalam arti kata, kita tidak usah terlalu muluk, ya tidak usah terlalu muluk, tapi bagaimana 2, 3, 4 program, tapi memang itu benar-benar menyentuh, gitu. Itu menyentuh. Tadi ada diskusi kecil sebelum kita membuka acara ini senam atau buat asam urat. Nah itulah mungkin kita bisa kita klik, kita block up gitu supaya kita itu memang benar-benar kita bisa bermanfaat buat masyarakat gitu, apalagi buat penderita-penderita yang memang sekarang ini banyak
terutama lansia ya, lansia itu yang memang itu asam uratnya tuh tinggi. Saya pun juga saya udah mulai kena ini asam urat ini, gitu loh. Yang tadinya nggak pernah, bener Pak Eri, yang tadinya nggak pernah, nggak tahu totalnya nih loh, kok udah pegel udah ini nggak tahu ini kayaknya ini asam urat gitu loh, gitu. Nah jadi udah terasa, di apa di tubuh gitu loh. Nah jadi ke depan ini coba kita create bagaimana kegiatan kita ya, ke depan ini bisa memang benar-benar menyentuh. Tidak usah banyak kita buat program, tapi itu benar-benar menyentuh program kerja program-program kita yang ke masyarakat langsung. Saya rasa itu aja dari saya. Nanti ke depan nanti kita berdiskusi, tanya jawab atau bagaimana itu lebih baik. Gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. PMKI. Bersama kita bisa. Ya, terima kasih kepada Bapak Bambang Laksono selaku pendiri PMKI. Ya, acara selanjutnya yaitu acara sambutan Bapak Asisten Deputi Olahraga Rekreasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang juga sebagai penasehat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara program Rapat Kerja PMKI tahun 2021. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. PMKI. Bersama kita bisa. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pendiri PMKI, Pak Bambang, Prof. Hari, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tidak pernah capek, tidak pernah jemu, terus melakukan apa saja di era pandemi ini. Yang sama-sama kita hormati juga pembina dan penasehat PMKI. Dan yang paling kita banggakan adalah Ketum PMKI yang sama-sama di atas mobil bersama saya hari ini. Yang kita banggakan juga Ketua Panitia Rapat Kerja PMKI Pusat tahun 2021, Kang Arif. Terima kasih Kang Arif sudah mengundang saya, sudah mengingatkan saya jangan lupa Pak Eri hadir siap. Kalau untuk PMKI saya akan hadir selalu bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak. Mati juga teman-teman pengurus PMKI yang lainnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir walaupun rapat ini secara virtual, tapi kami rasa ini tidak akan pernah mengurangi arti dan makna apa yang akan kita lakukan. Kami atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman PMKI yang selalu dengan tidak jemu-jemunya berinovasi, melakukan suatu kegiatan yang tidak henti-hentinya di tengah-tengah pandemi ini. Luar biasa. Kemarin saya hadir dalam kegiatan launching senam di Museum Olahraga. Kemarin saya juga dikirimin oleh Pak Sam yaitu video tentang bagaimana bisa mencegah asam urat. Nah, saya pikir pekerjaan seperti ini harus kita lanjutkan dan insya Allah kami dari Kemenpora akan terus memberikan dukungan dan supporting untuk kegiatan-kegiatan teman-teman PMKI yang lakukan. Amin. Nah, rapat kerja sangat penting kita lakukan dalam rangka kita mengevaluasi sudah sampai jauh mana capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh PMKI. Kita perlu membuat program-program yang kira-kira relevan dengan kondisi pandemi ini. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah pengurus PMKI adalah orang yang sudah memang tidak diragukan lagi kemampuan-kemampuan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PMKI. Teruslah berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Insya Allah kami akan selalu mendukung. Dan Amin. tadi kita sudah bincang-bincang, Pak Bambang izin, insya Allah besok Senin saya akan ke rumah sakit PP Ikon ya, terkait dengan tadi adanya senam asam urat. Seandainya ini bisa dikuatkan oleh pernyataan dari orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, ini akan lebih kuat lagi tendangannya.
Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengajak saya bergabung pada kegiatan siang ini, dan sekali lagi selamat melaksanakan rapat kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja PMKI Pusat tahun 2021 secara resmi dinyatakan dibuka. Dan Pak Bambang, Pak Ketum, Ya. Kang Arif, Siap. dan Prof. Hadi yang lainnya, teman-teman dari pengurus PMKI, saya mohon maaf, mungkin tidak bisa sampai habis. Insya Allah setelah ini saya mohon izin karena kebetulan ada kegiatan tenis di lapangan Persada Halim ini. Saya izin. Nah, sekali lagi nanti apa hasilnya Kang Arif, tolong mungkin kalau bisa Senin kita ketemu Kang Arif, kita akan bicarakan terkait apa-apa ke depan program kerja dari PMKI. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih salam hormat, salam maaf, salam bahagia untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Jaya. PMKI Bersama kita bisa. luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Izin Pak Ketua, saya pamit. Ya, siap. Siap, lanjut. Terima kasih Pak Cep. Semoga sukses. Terima kasih Pak Cep. Tenisnya. Siap. Terima kasih Pak, semoga menang main tenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Asisten Deputi Olahraga Rekreasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, acara selanjutnya yaitu paparan kerja PMKI tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PMKI Pusat, yaitu Bapak Dr. Taufik Yudi Mulyanto MPD, yang akan dimoderatori oleh Sekjen PMKI Bapak Dr. Andes Sambiono. Pada Bapak Dr. Andes Sambiono sebagai moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, baik Pak Bambang sebagai Ketua Dewan Pendiri, Prof. Hari, ya, Ibu Negaka, Ibu Legi, Prof. Hari, Dr. Johansa, dan teman-teman yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya. Nah, berikut kita akan mencoba untuk memaparkan oleh Pak Ketum dalam hal ini untuk program kerja PMKI tahun 2021 yang sesungguhnya meskipun agak terlambat namun tidak awal seperti yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi, ya. Maka untuk itu, untuk mempercepat waktu, kami persilakan kepada Pak Ketua Umum untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Silakan kepada Pak Ketua Umum. Itu jangan jalan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Sekjen, Pak Sambiono selaku moderator yang sama-sama kita hormati. Tentu semua. Oh ya, saya akan menyapa dulu dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga pada siang hari ini di tengah situasi di daerah Cijantung, di daerah Gor Ciracas gerimis sedikit tapi suasananya jadi sejuk, dan tentu saja kami semua saling sangat menghormati Bapak pendiri, Dewan Pendiri, Bapak Bambang Laksono, para senior yang hadir juga, itu ada Ibu Negaka, ada Bu Legi, dan kemudian juga teman-teman yang hadir di sini ada Pak Ketua Panitia Pelaksana Pak Arif dan Pak Abdullah, ada juga Bu Sri Bendahara, Pak Dobi, selamat siang, Mbak Endang, Pak Hari, Pak Ihsan selaku IT, dan juga Mas siapa satu lagi tuh yang di sekolah, juga Pak Johansa hadir bersama kita,
Pak Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, Mbak Kirana, Pak Sambiono, Bu Srianti, Mbak Eka, Bu Wiji, dan semua mohon maaf satu persatu kalau ada yang terlewat. Tentu kebersamaan ini menjadi sebuah karunia dan satu rezeki yang luar biasa. Dan kemudian izinkan saya juga Pak Asdep tentu saja yang baru saja membuka acara ini, sama-sama kita sangat menghormati beliau di tengah kesibukannya, menyempatkan waktu, menyempatkan juga perhatian penuh kepada PMKI yang tiada pernah putus. Ini menambah semangat kepada kita bersama untuk bisa menjalankan peran dan tugas yang dipercayakan kepada kita semua, khususnya dalam rangka mengemban amanah Dewan Pendiri dan juga instansi pemerintah, khususnya Dispora, dan juga di tingkat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dispora. Ini menjadi satu karunia kita bersama. Langsung saja saya akan menyampaikan program kita yang akan kita lakukan di tahun 2018 seperti yang Pak Sam bilang tadi. Sudah agak terlambat, namun sekali lagi izin kita bisa melanjutkan karena program ini memang menjadi acuan pedoman kita. Sekalipun tadi Pak Dewan Pembina menyampaikan dan juga Pak Asdep menyampaikan program-program yang mengena di masyarakat, izinkan kami memaparkan program secara keseluruhan dan nanti mohon pandangan, arahan, saran, masukan program-program apa saja yang memang nanti akan menjadi fokus. Namun ini memang menyangkut program yang diamanatkan di dalam ADART sekaligus juga merupakan semacam arahan baik dari Pak Asdep olahraga rekreasi dan juga sering juga disampaikan oleh Pak Deputi langsung, karena Pak Deputi sebagai pembina yang tidak pernah lelah juga, dan kemudian oleh Pak Kadispora sampai pada tingkat Sudin. Jadi kami mencoba menjabarkan, merumuskan program ini yang ada 8 buah. Pertama tentu saja program yang kita lakukan adalah untuk mempromosikan organisasi ke instansi terkait, baik pemerintah di tingkat pusat yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, walaupun sudah dikenal, namun tentu saja promosi ini bukan hanya sekedar promosi organisasi, nanti juga promosi pada produk-produk, aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan. Juga di tingkat Provinsi DKI Jakarta, Dispora, bersyukur kami atau kita semua bisa mulai lebih dikenal lagi, bahkan sampai ke tingkat suku dinas. Dan salah satunya pernah juga menjadi mitra erat suku dinas pemuda olahraga dan olahraga di tingkat jadi barangkali kalau di daerah-daerah ya ini setingkat kabupaten, setingkat kota yang kepala dinasnya setingkat pada eselon 2B. Memang kalau di Jakarta karena ini dengan otonomi khusus setingkat eselon 3, tapi kewenangannya sama dengan kepala dinas yang ada di kabupaten. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan olahraga masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan penataran, pelatihan sumber daya manusia, baik instruktur maupun pelatih olahraga masyarakat. Dan kemudian menyelenggarakan workshop, seminar, dan pada beberapa kesempatan juga tentu saja pada saat kami melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan selalu juga menyertakan basis ilmu-ilmu keolahragaan kepada para instruktur. Lalu yang kelima, menyelenggarakan aktivitas olahraga masyarakat. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan olahraga masyarakat dengan berkaitan dengan instansi pemerintah, diantaranya seperti kalau di DKI ada macam festival olahraga masyarakat, juga ada festival olahraga kebugaran, tapi tentu ini juga bisa dilakukan di berbagai daerah. Dan ini kita berharap juga menjadi acuan pegangan teman-teman di daerah. Juga kemudian yang berikutnya ada yang ke-7 dan ke-8, kita menyelenggarakan aktivitas olahraga masyarakat pendidikan. Ini juga merupakan pangsa pasar kita, dan diantaranya bukan hanya untuk menyelenggarakan aktivitas, tapi juga kami atau kita berharap bisa memiliki generasi-generasi muda penerus untuk PMKI ini dalam level yang lebih mengena di tingkat generasi muda, baik sebagai penggeraknya maupun juga sebagai target sasarannya. Dan yang ke-8 barangkali ini yang tadi disampaikan oleh Pak
Bambang, Pak Dewan Pembina, juga Dewan Pendiri, maaf, dan juga Pak Ibu Negaka serta Bu Legimin, dan terlebih lagi juga dengan Pak Asdep menciptakan bentuk aktivitas senam kebugaran bagi masyarakat di tengah situasi apapun, termasuk dengan kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan-hambatan tertentu yang bisa jadi ini kita akan memberikan sumbangsih nyata. Demikian saya rasa dengan program kami dan kemudian program kita, dan kemudian dengan strategi-strateginya adalah beberapa jenis kegiatan yang sudah dijabarkan, dan untuk mempersingkat waktu mohon masukan, pandangan, saran, kritik bagi pelaksanaan program ini dan juga dalam mengoperasionalkan kegiatan PMKI, disertai tentu saja rasa hormat yang tidak pernah putus kepada para pendiri, para senior, termasuk Ibu Fat dan juga ya Ibu Adiati sebagai pembina juga, walaupun pada saat ini mudah-mudahan masih bisa memonitor, namun tentu kebersamaan ini tetap terus dijaga, sambil sebelum lupa nanti menjelang bulan suci Ramadan, tentu kami semua patut juga menyampaikan saling memaafkan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan supaya lebih khusyuk lagi dan lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Saya rasa itu saja, Pak moderator. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang, Bu Negaka, kemudian juga Mas Abdullah, Pak Arif, Mas Dobi, Pak Bu Ari, Bu Arjalinisa, siapa? Bu Mbak Endang, Prof Hari, Pak Isan, Pak Johansah, Bu Kartini, Legimin, lalu juga Mas Sam, lalu Mas Sidik, Bu Srianti, dan Ibu Wiji. Dan sebetulnya juga kita di Dinas Pendidikan DKI sekarang punya jangkar juga, yaitu Ibu Wiji sudah ada di Dinas Pendidikan, jadi sebetulnya masih bisa kita kembangkan lebih jauh. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator Pak Sambiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum yang sudah memaparkan program kerja PMKI tahun 2021. Untuk itu, mari kita bicarakan barangkali satu persatu untuk memberikan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Dari mulai poin 1 barangkali, ya. Silakan poin 1 itu Bapak Ibu untuk menyampaikan masukan-masukannya bahwa pada poin 1 itu mempromosikan organisasi ke instansi terkait pemerintah maupun swasta, ya. Dari jenis kegiatan atau strateginya itu adalah penyampaian profil PMKI yang sudah disertai dengan DVD kegiatan. Kemudian yang kedua, PMKI Goes to School, ya, yang memang dalam perkiraan bulan pelaksanaannya adalah bulan Februari sampai dengan Agustus. Pada poin 1 ini, silakan barangkali Bapak Ibu yang ingin menyampaikan masukan-masukannya, kami persilakan. Nanti akan ini oleh Pak Ketua Umum. Silakan Bapak Ibu, barangkali, atau mulai dari apa Pak? Pak Ari itu Ari mana Pak Ari? Suaranya itu Ari. Oh iya, Pak Ari dulu sebagai kehormatan Pak Prof Hari dulu, Prof Hari. Silakan Prof Hari. Mana hilang Prof? Prof Hari, Prof. Lanjut dulu Mas Sambiono, saya sedang nyetir, Mas. Oh, sedang nyetir. Ya, baik. siap. Barangkali Dr. Johansa dulu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. salam sehat selalu. Amin, Eh, amin. Amin, amin. Dari 8 program ini luar biasa. Mungkin karena sekarang kalau boleh menyarankan untuk mempromosikan ini kan organisasi ini kan baru ada di pusat tingkat nasionalnya. Artinya memang di daerah tuh belum ada. Promosi banyak cara mungkin kalau boleh. Yang paling terkena dan kita tahu kan hampir 65% penduduk Indonesia itu menggunakan gadget. Nah, mungkin strateginya adalah jalan satu-satunya kita membuat seperti YouTube gitu ya. Kemudian di-share, menjelaskan profil tentang PMKI itu apa gitu ya. Kegiatan-kegiatannya gitu. Nah, tentunya ada ikon atau orang yang bisa dipercayalah, yang dilihat enak gitu siapa gitu untuk bisa mempromosikan. Itu rasanya itu kita bermain di sosial media gitu ya, di sosial media untuk mempromosikan tentang organisasi ini apa sih gitu ya. Itu saja saran dari kami untuk yang poin 1 gitu. Kalau untuk yang pemerintah, sasarannya kan tentunya di dinas. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua ke dinas dinas olahraga maupun dinas pendidikan, karena tiap daerah kan beda-beda, ada yang terpisah, ada yang digabung dengan pariwisata gitu ya. Nah ini juga perlu, tapi kalau masuk ke dinas itu memang perlu ada penguatan dari Menpora gitu ya. Kalau itu ada yang di Menpora ada, itu lebih mudah gitu. Pada kesempatan Menpora mengundang mengadakan kegiatan, disitulah kita izin memperkenalkan paling gitu kegiatan-kegiatan dari ASDEP-nya Pak Eri. Nah ini kan olahraga masyarakat, olahraga rekreasi, ini bisa kita masukkan gitu. Itu saran Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Johansa. Atau barangkali Pak satu persatu Pak Ketua mau menanggapi terlebih dahulu. Baik, silakan Pak Ketua. Pak Ketua. Atau lanjut. Ketumnya udah tadi. Mungkin dari Bu Kanega lagi ada masukan. Yang kedua dulu dari Kanega. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapung lagi tuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi saya setuju dengan Pak Johansa. Memang kita sekarang dalam pandemi ini kita harus perbanyak promosi itu melalui gadget. Nah, apakah PMK ini sudah punya IG ataupun website gitu? PMKI sudah punya PMKI media, Kanega. Media. PMKI Nah kan media. sekarang mungkin bisa ditambah dengan IG-nya ya, dengan program, dengan contoh-contohnya. Karena kalau penyampaian profil PMKI yang disertai dengan DVD kegiatan, rasanya belum pas gitu. Tetapi kalau on the spot langsung melalui gadget yang secara nasional itu mungkin lebih masuk. Terus yang kedua, PMKI ini kan apakah sudah ada cabang-cabangnya di daerah lain? PMKI sudah ada cabang-cabang di daerah lain, loh. Sudah ada belum? Sudah ada. Ada berapa provinsi? Waktu yang lalu 7, nanti menyusul segera NTB, Lampung, Bali, ya itu segera menyusul karena sedang disusun Insya Allah. formaturnya dulu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kalau memang bisa mencapai minimal 15, itu lebih mudah lagi nanti untuk promosi kepada daerah.
Saya rasa mungkin itu aja dari Kanega. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanega masukannya. Ya, sama-sama. Pada intinya setuju dengan Prof. Anjay. Gitu. Ya. Tambahan Instagram berarti ya. Gitu. Iya. Karena yang selama ini sudah melalui promosinya melalui PMKI Media ya barangkali. Mohon maaf Pak Ketum, sudah nyambung lagi barangkali Pak Ketum? Enggak, satu lagi, Mas satu lagi. Dari silakan. saya deh. Gini, terima kasih Pak ya Bambang. asal itu. Jadi mengenai program yang ke-1 ini promosi organisasi terkait. Jadi gini loh, sebetulnya kita mungkin ke depan, mungkin bulan depan lah pas puasa atau apa, ini kita mesti berrapat kerja dengan cabang-cabang Pak, ya cabang-cabang ya, cabang-cabang yang sudah ada gitu loh. Jadi di situ pun juga kita nih program kerja ini memang mesti diinformasikan ke mereka, gitu. Ke mereka gitu loh. Karena memang ini kan kita sudah walaupun belum banyak, tapi kita mesti mengundang ya. Saya pikir tadi ini program kerja kita ini sudah melibatkan daerah, nggak tahunya belum ya. Mudah-mudahan kita mengadakan sekali lagi istilahnya itu rapat kerja ini tapi dengan daerah gitu loh. Dengan daerah ini, nah ini kita sosialisasikan nih program kerja kita ini gitu loh. Ya mungkin di daerah itu bisa mengambil 1-2 istilahnya, walaupun tidak semua program kerja itu bisa di-create sama mereka, tapi 1-2 ini program itu bisa mereka sosialisasikan ke masing-masing daerah. Saya rasa itu aja usulan saya. Kalau ke sekolah ini, karena kita juga sudah ada teman yang sebagai anggota PMKI dan juga berkecimpung di pendidikan, Bu Widi itu ya. Nanti kita bisa bersinergi bagaimana kita bisa mensinergikan program kita itu dengan ke sekolah gitu. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Setuju Pak Bambang. Tapi mungkin kalau mengundang daerah, kalau mengundang daerah, sebaiknya kalau kita sudah membuat revisi dari program kegiatan ini. Betul. Iya. Pusat dulu sudah fix, baru kita mengundang provinsi lain. Setuju. Iya. Terima kasih. Betul. Oke, terima kasih Pak Bambang, Pak Nega. Berikut mungkin barangkali masukan tadi Prof. Johansa sudah, Pak Nega, Pak Bambang, Bu Lugi, barangkali Bu Lugi dulu. Silakan pada Bu Lugi. Halo Bu Lugi. Diklik belum diklik, suaranya belum keluar gitu. Suaranya yang nggak ada. Ya udah masuk. Ya siap. Ya, sudah. Monggo Bu Lugi. Sudah masuk. Dalam profilnya PMKI yang saya lihat untuk di masyarakat di luar kota pun yang di Bali, teman-teman saya sudah mengenal mengenai PMKI. Cuma program-programnya belum nyampe. Program kerjanya itu belum sampai ke mereka. Dan ada satu begitu program kerja, kita lihat sekarang di luaran. Ini saya dari hati saya, sebetulnya yang bertugas siapa? Dari kita masyarakat, kebanyakan ke masyarakat kebugaran. Karena bisa dilihat sekarang masyarakat yang kegiatannya di lapangan itu, senamnya itu sudah tidak lurus lagi. Jadi mereka tidak ke arah yang benar. EBTT-nya nggak ada. Baik benar terarah terukur. Ya, seperti yang ada PMKI itu yang pegang. Dan nanti mungkin program selanjutnya kan itu kita sebagai PMKI untuk meluruskan mana senam yang benar sebelum kita untuk yang lain-lain. Saya kali kegiatannya PMKI benar-benar sangat pesat dan saya sekali diri dan begitu mengenal. Itu saja dari saya, mungkin nanti programnya akan saya usulkan kembali untuk bagaimana kita memantau masyarakat dan
mengenai senam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini masih dulu ya. Ada tambahan lain boleh gini? Sudah? Ada tambahan lain? Udah. Mana? Tambahan? Mana? Tambahan lagi nggak Ibu? Oh enggak, nanti saja. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lugi. Ini kebetulan Pak Ketua Umum sudah di ruang sekretariat nih. Tahu-tahu sudah. Apa kabar Bu Lugi? Assalamualaikum Bu Lugi. Ya. Bagaimana Pak? Bermasalah. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Lugi sudah menyampaikan masukannya. Yang disampaikan ke Bu Lugi tadi adalah yang berkaitan dengan program PMKI. Sesungguhnya secara tertulis ya belum sampai ke teman-teman yang daerah. Memang betul karena ini adalah kita, mohon maaf, mohon izin Pak Ketum menyampaikan dulu nih sebelum Pak Ketum siap dulu. Ini sudah sudah kita kemudian sudah kita informasikan ke teman-teman daerah, hanya memang belum kita sampaikan secara tertulis ya. Maka nanti seperti yang Pak Bambang sampaikan, itu nanti kita butuh rapat tersendiri lanjutan untuk menyampaikan program ini ke teman-teman di PMKI cabangnya. Gitu. Dan yang kedua yang disampaikan Bu Lugi adalah pembenahan, artinya pembenahan teman-teman instruktur yang berkaitan dengan proses pembelajaran di lapangan ya, gitu. Karena perlu ditata kembali barangkali gitu ya. Iya betul. Artinya bahwa PMKI sedapat mungkin mempelopori itu nanti ada Mas Abdullah itu ya yang sudah fasih banget masalah itu dengan Eko nanti itu bagian litbang penelitian pengembangan ya itu pembenahan. Namun selama ini untuk di komunitas PMKI itu sudah dilaksanakan ya. Pada saat latihan-latihan itu sudah kami sampaikan tentang bagaimana menjadi instruktur yang baik sesungguhnya gitu kan. Saya dengan Eko itu sudah mempraktekkan di lapangan gitu. Namun belum kita sampaikan ke lain, nanti itu nanti Mas Abdullah kedua kali ke bagiannya dengan Mas Eko ya gitu. Dan itu sudah untuk program yang bukan pada poin nomor 1 ya gitu kan. Mungkin pada poin 3 kali ya, pada poin 3 atau berapa. Baik, terima kasih Bu Lugi. Untuk itu kita lanjut. Siapa lagi nih? Pak Prof Hari tadi mana Prof Hari? Sudah siap? Halo Prof Hari? Sam, masih nyupir Mas Sam. Oh masih nyupir, baik. Ditunggu nanti. Kalau gitu Mas Abdullah dulu nih, mumpung berkaitan dengan Bu Lugi nih. Mungkin barangkali Mas Abdullah barangkali. Pak Abdullah. Halo Mas Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaan kita ini. Mohon maaf ini sambil di jalanan saya nge-zoom atau saya nge-zoom sambil jalan, tidak tahu. Yang jelas saya PMKI. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya cintai. Pertama mungkin menyambut tadi arahan
atau pidato yang disampaikan oleh sesepuh kita Pak Bambang, bahwa kita sepertinya memang fokus saja, tidak terlalu banyak program, tapi banyak menyasar sasaran yang lebih luas. Itu yang pertama, karena berdasarkan pengalaman, jika program-program yang kita laksanakan banyak, maka itu akan merepotkan kita juga, akan merepotkan sumber daya kita. Tapi jika kita melaksanakan lebih fokus, 1, 2, 3 program kita bisa laksanakan, maka sasaran kita akan lebih luas. Kemudian yang jelas kita akan fokus di sana. Kemudian saya tertarik dengan pernyataan ibu saya, karena Ibu Legi itu ibu saya, Ibu Kartini, ibu mertua saya. Saya menyambut baik pernyataan beliau bahwa yang dikatakan beliau adalah masyarakat kita itu senang sekarang tidak lurus. Tidak lurus mungkin banyak hal ya Bu ya, pertimbangannya mungkin ya secara teknik, secara bagaimana dia membuat program latihan untuk diri sendiri, bagaimana dia memilih iringan musik. Pokoknya mungkin akan banyak permasalahan yang nantinya melalui program kita bisa arahkan masyarakat Indonesia ini untuk melakukan latihan-latihan yang terprogram, latihan-latihan yang terarah, terukur. Begitu, itu masalah kita bersama. Saya juga sering share tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan di masyarakat yang saya temui memang seperti itu. Dan belakangan memang saya mendampingi teman-teman yang bergabung dalam satu pelatihan instruktur kebugaran ini, khususnya di senam aerobik. Ternyata memang kemampuan mereka secara konsep, kalau secara praktis mungkin mereka bisa melakukan aktivitas dari 0 menit sampai selesai menit. Tetapi banyak kejadian-kejadian tadi yang disebutkan Bu Legi, mereka melakukannya tidak sesuai dengan konsep-konsep bergerak misalkan. Sehingga kesempatan kita sebagai organisasi yang peduli tentang kebugaran masyarakat Indonesia, maka kita perlu untuk membuat satu program yang bisa menyasar pada kebutuhan real masyarakat. Jadi yang pertama tadi saya katakan, yuk kita sama-sama sambut baik pernyataan sesepuh kita bahwa kita lebih akan fokus pada program-program yang memang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi saat ini pandemi. Pandemi itu butuhnya cuma satu, bahagia dan sehat, tidak lain-lain agar kita bisa survive. Kemudian bagaimana sehat itu, kata Bu Legi, kita harus melakukan aktivitas yang terarah, terukur, dan terprogram. Kira-kira gambarannya akan seperti itu. Kemudian yang lebih saya prihatin juga bagaimana membudayakan kegiatan atau aktivitas fisik bagi kita dan bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama memang kita harus secara filosofi memang harus mengerti ya, sehingga konsep-konsepnya kita tanamkan lebih dalam, sehingga mereka sadar bahwa untuk mencapai kebugaran itu harus melakukan aktivitas yang terukur, teratur. Bagaimana melakukan aktivitas yang terukur dan teratur itu, maka tugas kita lah untuk memberikan ilmunya. Tadi saya menyitir Pak Ketum bahwa konsep-konsep ilmu keolahragaan di sana, ilmu-ilmu kepelatihan di sana mesti banyak ditanamkan lagi kepada penggiat olahraga kebugaran masyarakat kita. Itu jadi beberapa poin yang bisa saya sampaikan, fokus pada program yang akan kita jalankan saja, kemudian di lapangan bahwa kita banyak menemukan masyarakat-masyarakat kita yang bersenam tidak lurus, kemudian bagaimana membudayakan aktivitas olahraga, yaitu dengan bekal penanaman konsep melalui ilmu-ilmu kepelatihan.
Sementara mungkin 3 poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdullah. Mungkin barangkali ada tanggapan dulu dari Pak Ketua Umum, karena yang dibicarakan baik Bu Leki maupun Mas Abdullah itu ini kelihatannya adanya di poin 3 ya, menyelenggarakan pelatihan instruktur. Gitu ya. Baik Pak Sam, terima kasih Adanya sambil poin, menunggu. mungkin di poin 3 adanya. Baik, baik. Terima kasih Pak Sam. Pelatihan, gitu ya. Baik, baik. Sambil menunggu nanti Baik, Prof. Hari tentu amat sangat nanti juga masukannya. Terima kasih atas pandangan, masukan, saran, kritik, mulai dari Pak Bambang, Bu Nega, Pak Legi, terlebih lagi tadi ada Pak Johansah, Pak Dekan, terima kasih, dan juga Mas Abdullah. Inilah yang sebetulnya menjadi titik pangkal PMKI kita ini untuk rapat kerja dalam kaitan juga ingin ke daerah. Karena kita yakin bahwa kalau untuk ke daerah supaya lebih matang lagi, tadinya saya dan Pak Sam sudah merasa pede saja bahwa kalau nanti kita buatkan rapat kerja dengan daerah-daerah, ya materi ini sudah sangat mencukupi. Tapi terbersit juga ada pandangan-pandangan dari para dewan pendiri, dewan pembina, dan dewan penasihat supaya kita mematangkan seperti ini dulu. Setelah itu nanti kita rapat dengan daerah-daerah. Insya Allah saran yang disampaikan tadi oleh Pak Bambang, Pak Bu Nega itu juga kita akan menyampaikan juga ke daerah, karena untuk pengembangan organisasi pasti juga daerah perlu dilibatkan. Ada beberapa daerah yang sudah sampai setingkat kabupaten punya, tapi juga tentu masih tantangan besar kita membentuk di tingkat provinsi yang baru berkisar belum sampai 2 digit, belum sampai 10 daerah. Ini kita coba berharap di tahun 2012 bisa ada lebih dari 10 daerah memiliki PMKI provinsi. Kemudian yang berikut tentang pelatihan dengan kegiatan, benar yang tadi Pak Johan sampaikan, walaupun tadi saya sempat terlempar dari sinyal, tapi benar dan seperti yang Pak Bambang sampaikan juga, kegiatan yang bisa dikonsumsikan melalui berbagai media, termasuk Instagram yang disampaikan oleh Bu Negaka tadi, bisa kita dorong atau bisa kita bangun. Memang sekarang eranya sudah seperti itu. Insya Allah ini nanti setelah rapat kerja ini, sebelum ke daerah, saya rasa tantangan kita memang Instagram sudah ada dulu, sehingga nanti ketika menyampaikan materi rapat kerja maupun juga pengembangannya, termasuk yang disampaikan oleh Pak Mas Abdullah dan juga Bu Legi, itu bisa kita sudah kita bisa matangkan, betul sekali. Saya rasa itu saja Pak Sam. Terima kasih sekali lagi, dan mohon juga tentu kritikan masukan terus, sehingga nanti begitu pertemuan dengan teman-teman daerah, kita sudah lebih benar merasa tadi ada dimatangkan dulu, benar. Makasih Pak Sam, saya kembalikan Pak Sam. Oh ya, terima kasih tanggapannya Pak Ketua Umum. Itu saya rasa untuk poin 1 ya, itu kita bicarakan poin 1 dulu. Masih ada tanggapan lain barangkali untuk poin yang 1, poin pertama dulu. Kalau yang disampaikan Bu Luki maupun Mas Abdullah tadi kan itu pada poin 3 ya. Gitu. Pada poin 3, untuk poin 1 terutama yang PMKI go to school itu. Gimana, ada masukannya? Kalau masalah penyampaian profil itu kan sudah kita laksanakan, sudah kita sampaikan ya ke instansi pemerintah, ke Kemenpora pun sudah, ke Dinas Olahraga juga sudah. Ada masukan lagi barangkali untuk poin 1 dulu? Mungkin yang tadi itu PMKI go to school kayaknya untuk sementara ini nggak usah kali. Belum ya, belum. Tapi nanti barangkali setelah kecuali bulan kalau Juni itu tahun ajaran baru itu kan sudah mulai aktif ya, mungkin tetap kita cantumkan
barangkali insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru itu sekolah meskipun mungkin baru 50% yang masuk itu pasalnya begitu. Mungkin bisa kita laksanakan pula. Iya, tidak semua tetap buka. Belum semua tetap buka. Pasam Bu Mega izin. Kan nanti diperkirakan mudah-mudahan setelah vaksin Bapak Ibu guru sudah, sekolah boleh masuk. Tapi memang ada tantangan kita, pelajaran olahraga, ekstrakurikuler, dan kantin nggak boleh dibuka karena itu dijadikan sebagai boleh dibuka, ya? diperkirakan sebagai tempat pertemuan anak-anak. Nah, ini sebenarnya tadi menarik tantangan yang disampaikan oleh Pak Johansa dan Pak Bambang juga dari Mega Kabologi, atau gimana kita membuat gerakan-gerakan senam atau gerakan olahraga lah, tapi yang di tempat duduk, sehingga pelajaran olahraganya bukan tidak boleh, tapi tetap ada aktivitas fisik di tempat duduk sehingga terjadwal gitu, bukan lagi di lapangan tapi di tempat duduk seperti halnya jam pelajaran di kelas, tapi anak-anak ya berdiri di tempatnya atau duduk seperti yang pernah kita buat juga kemarin. Barangkali ini pemikiran atau produk kita juga nih supaya memberi jawaban atas larangan tersebut, tapi tetap ada solusinya. Solusinya tadi gerak badan, aktivitas fisik di kelas, tidak mempertemukan anak dengan yang lainnya dalam jarak yang tidak terkontrol, gitu tetap terkontrol di kelas. Makasih Pak Sam. Mungkin gini, nyambung ini, topik itu jadi nyambungnya. Kita kan udah ada, itu aja yang kita sosialisasikan saja, yang dia sama dinas pemuda olahraga itu loh, sama dinas pemuda. Jadi itu yang senam yang duduk yang itu loh, yang berapa menit? Yang 1,5 menit. Nah, itu yang kita giatkan supaya anak misalnya mau masuk sekolah, mau masuk kelas, nah ya itulah yang kita pasarkan aja. Yang sudah ada itu kita matangkan buat bagaimana itu anak-anak di sekolah di kelas itu bisa bergerak itu. Saya rasa itu nggak terlalu sulit itu. Yang gerakan-gerakan itu loh, yang kemarin itu loh, yang di bangku di itu. Saya rasa itu aja, kita nggak usah buat program lagi, tapi itu yang kita jual ke dinas pendidikan itu. Saya rasa itu aja usulan. Terima kasih. Betul, pas Pak Bambang, yang sudah ada kita lebih dikembangkan lebih baik lagi yang sudah ada. Jadi jangan buat yang baru lagi. Karena saya dengar juga kalaupun ada tetap muka itu kemungkinan memang tidak ada jam olahraga yang tadi kata Pak Taufik, tetapi juga tidak ada jam istirahat non-stop. Nah itu saya juga rada bingung. Kebetulan cucu saya juga dapat arahan begitu. Waduh, iya, nggak istirahat. Dan bekal harus bawa dari masing-masing. Bingung gitu. Tapi masih galau ya. Baik. Sekolah masih galau. Masih galau ya. Iya. Baik, terima kasih. Sebelum ada tanggapan yang lain, barangkali perlu kami sampaikan kembali penekanan sebagai penekanan. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa PMKI sudah bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam di Provinsi DKI Jakarta, itu sudah menciptakan namanya senam peregangan. Karena memang programnya adalah untuk para ASN, terutama di kantor-kantor maupun swasta dan sekolah-sekolah. Durasi waktunya 1,5 menit, kemudian bisa dilaksanakan sambil duduk di kursi, dan ada pula contoh yang sambil berdiri. Jadi apabila ada kejenuhan untuk melakukan di kursi, bisa juga dilaksanakan dengan sambil berdiri. Nah itu sudah masuk dalam, sudah kita share, sudah bisa upload ke YouTube PMKI Media, yaitu senam peregangan. Nah itu. Bagus kalau sudah ada. Jadi gini aja. Jadi implementasinya bagaimana kita bisa menerapkan dinas pendidikan supaya itu misalnya yang kata Kanega tadi nggak ada jam istirahat, kita minta sekelas
2 menit buat gerak, nah gitu loh. Baik. Jadi disisipkan, Iya, disisipkan itu disisipkan gitu. Tapi kita kerjasama sama dinas pendidikan, bukan jadi dinas Dinas pendidikan pendidikan, yang merekom itu gitu. 2 menit gerak dulu, ayo anak-anak gitu. Terus Iya. itu kan gitu. Saya rasa itu Betul, aja bagus betul, itu. bisa. Baik, baik. Mhm. Baik, itu nanti mungkin barangkali Pak Ketua yang tahu celahnya untuk sampai Iya, ke benar. dinas pendidikan. Mantan kalau nggak bisa, kalau nggak bisa ya berhenti aja jadi mantan itu dia. Itu jadi mantan jadi lagi dong. Jadi lagi Pak, ampun lah. Situasi lagi gini kagak dah. Baik, Pak Bambang, makasih Bu Nega, benar tadi menambahkan yang sangat prinsip sekali tadi bahwa ternyata nggak ada waktu istirahat. Nah, tadi celahnya memang lewat dinas pendidikan. Jadi Pak Sam, strateginya tadi yang juga kita perlu pikirkan. Kita ya benar kita nanti akan ke dinas pendidikan, tapi satu lagi ada juga Pak yang bisa langsung ke teman-teman Pak Sam nih, yang di MGMP, yang di KKGO. Jadi itu. Kita undang ketuanya satu waktu Ketua MGMP, Ketua MGMP DKI itu Pak Isan. Iya, nanti Pak Isan kita undang teman-temannya, barangkali dalam virtual atau memang kalau bisa pertemuan langsung sambil kita memperkenalkan PMKI di tempat yang memungkinkan, misalnya di Kusumanegara gitu Pak, yang di DKI ini di SDKI Kusumanegara, lalu kita share itu secara lebih lengkap, bahkan mungkin bisa kita praktekkan juga, dan mohon kesediaan dari teman-teman KKGO, MGMP, di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Saya rasa itu Pak, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Baik, untuk poin 1 sudah, atau barangkali dari Dr. Johansa dulu, Pak Johansa, ada masukan Bu Wiji itu. Belum ini Bu Wiji, Pak Johansa. Terima kasih Pak, izin. Ini kebetulan saya lagi lihat medianya. Sebetulnya kalau melihat ini sudah cukup bagus ya. YouTube-nya, dan kelihatannya antara program satu dengan kedua kan ada irisan antara sosialisasi dengan beberapa program. Ya, betul. Tadi saya ada mendengar bahwa mengenai peregangan rupanya sudah ada. Kemudian yang beberapa latihan senam juga sudah ada, kelihatan sudah tinggal mungkin diintenskan saja. Kemudian kalau izin Pak Ketua, mungkin tidak PMK ini menginisiasi tentang yang namanya tes kebugaran. Kita tahu TKJI ini sudah sinyalnya agak mungkin datang kali hilang, atau mungkin karena hujan kali. Halo. Ya Pak Johansa, silakan. Sinyalnya terganggu ya kelihatannya ya. Iya, kelihatannya Pak Johansa sinyalnya agak kurang. Ya, siap. Ya Pak Dio, silakan Pak Dio. Silakan Pak Johansa. Halo. Ya, halo, ya, silakan Pak Johansa, betul. Kedengaran. Halo. Iya, halo Pak Johansa, silakan Pak Johansa. Halo. Masuk. Ya, masuk. Ya, lanjut. Silakan masuk. Terdengar Pak. Lanjut. Terdengar sini. Ya, lanjut. Waalaikumsalam. Halo. Pak Johansa, ya silakan. Lanjut Pak Johansa. Halo. Ya, halo Pak Johansa, ya siap. Halo ya. Kebetulan baru nyampe di Kuningan. Oh ya. Mungkin usulannya konkretnya apakah PMKI bisa membuat bisa saja membuat menginisiasi tentang tes kebugaran Indonesia. Ya, TKJI sudah cukup lama lah gitu ya.
Betul, tes betul. kesegaran kebugaran jasmani itu sudah sekian puluh tahun gitu ya, tidak ada revisinya. Perlu digagas lagi, mungkin kerjasama, karena ini perlu ngambil data, kerjasama dengan kementerian supaya ini bisa disosialisasikan. Kalau PMKI punya gagasan atau membuat tentang tes kebugaran jasmani Indonesia gitu, TKJI yang sudah ada, tapi kan perlu ada perlu ada revisi, ya revisi atau pengembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan ini bisa digagas gitu oleh PMKI pusat gitu. Itu Pak Ketua, izin. Siap Pak. Ya, terima kasih sekali masukan ya, betul. Ya Pak, makasih nanti kami. Terima kasih masukannya Pak. Ya, kami coba rumuskan kembali, nanti setelah itu disampaikan dan dikonsultasikan kembali. Siap Pak, makasih. Ya, dua, ayo. Ya. Dua. Dicatat saja. Terima kasih Mas Johansa. Lanjut. Dicatat, lanjut. Itu berkaitan langsung itu dengan Mas Abdullah dan Prof Hari itu kayaknya tuh. Bertiga tuh Pak Johansa, Mas Arif, terus Abdullah, gitu kan. Itu kayaknya sudah lengkap gitu loh. Kalau yang berkaitan dengan tes kebugaran gitu. Dan kemarin kayaknya sudah ada gagasan itu juga sudah disampaikan juga melalui Eko, ada pemikiran dari Pak Johansa, gitu kan, sudah disampaikan oleh Eko juga dimungkinkan. Nanti yang berkaitan dengan Kemenpora itu kayaknya tugasnya Mas Arif itu. Nah, kita tinggal mengusulkannya, bikin programnya, kemudian kalau perlu bikin proposalnya itu ujung tombaknya Mas Arif itu nanti. Mantap. Kemudahan. Bapak Ibu. Terima kasih Mas Jaja. Lanjut ya Pak Ketua Umum. Ya lanjut, silakan lanjut. Dua. Karena sampai jam 3. Barangkali kita bahas yang lain dulu ya. Untuk sementara yang poin 1 dan poin 2 itu sudah selesai di senam bersama dan lomba terus itu nanti ya, karena tetap ini kita cantumkan dalam satu program. Adapun pelaksananya nanti tentatif karena disesuaikan dengan kondisi pandemi ini ya. Yang ketiga menyelenggarakan pelatihan dan penataran. Itu sebagian sudah kita laksanakan kemarin, terutama pada saat senam kreasi jali-jali yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, gitu kan. Yang perlu kita persiapkan adalah tentang sertifikasi kebugaran barangkali itu perlu kita rencanakan lebih lanjut barangkali ya Pak. Pelatihan penjuruan senam kebugaran itu nanti siapkan ya. Tapi tetap dalam satu program ini ya, barangkali ya. Ada masukan untuk poin 3 dan 4 barangkali untuk mempersingkat waktu? Silakan Bapak Ibu. Izin Mas Sam. Ya, siap. Ya, Prof. Baik, terima kasih. Mohon maaf, tentunya yang sangat saya hormati, saya banggakan Pak Mas Taufik, yang saya hormati, saya banggakan Mas Bambang, Mas Sam, dan semua pengurus. Mohon maaf, tadi sambil di jalan juga gitu. Saya tapi mengikuti secara seksama sangat luar biasa. Untuk yang sertifikasi barangkali saya menyampaikan saja sebetulnya itu yang harus dilakukan pertama kali supaya teman-teman instruktur itu mempunyai kepastian kompetensinya. Kalau bisa ya sekarang ini memang belum ada lembaga sertifikasi yang mapan, tetapi kita bisa bersurat ke Asdep Sior karena di sana ada standarisasi. Karena sekarang ini Bersang setelah dibubarkan kan melimpah ke standarisasi. Itu saya kira Mas Sam juga bisa di situ karena juga sebagai dulu sebagai asesor juga, saya kira memang itu penting. Yang pertama sertifikasi. Nah kemudian yang berikutnya barangkali ini sekedar usul. Jadi saat ini Kemenpora itu sedang menyusun grand design
Nah, salah satu dari kerinduan Pak Presiden ini melalui Pak Menteri menyampaikan bahwa kenapa tidak senam kesegaran jasmani yang dulu dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai itu ada, kenapa tidak digagas lagi sekarang? Nah, ini barangkali tantangan juga buat PMKI, membuat senam kesegaran jasmani kira-kira 15 menit lah sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau itu barangkali kita bisa contohkan atau kita bisa semacam pilot project di Dinas Pendidikan, saya kira akan sangat bagus gitu ya. Jadi senam kesegaran jasmani, tapi bukan kita menggunakan yang dulu lagi, teman-teman PMKI harus membuat itu. Senam kesegaran jasmani untuk anak-anak senyampang, Mas Abdullah juga dengan teman-teman membuat tes kesegaran jasmani siswa Indonesia, tes kebugaran jasmani siswa Indonesia, TKS. Iya, Prof. Nah, itu yang mungkin barangkali ini karena Pak Presiden betul-betul seperti merindukan lagi masa-masa ketika setiap mau pelajaran kita senam dulu begitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi ini sangat luar biasa. Di tengah-tengah pandemi kita tetap punya program, punya kegiatan yang positif untuk masyarakat. Terima kasih Pak Ketum, Mas Sam, Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tertarik sama Prof nih. Saya tertarik sama Prof nih yang mengenai kerinduan sebelum masuk sekolah itu senam lagi. Jadi gini, sebetulnya itu memang kalau kita kan kita ini organisasi ini sebagai cuman pelaksana. Itu ada ranahnya itu sebetulnya adanya di Kemenpora ya. Ya bukan apa-apa karena saya tiap 4 tahun sekali bikin kegiatan itu gitu, bikin senam-senam itu gitu loh. Jadi bagaimana ini Mas Ari, itu ada nggak pidato itu kapan ini? Jadi nanti buat acuan, jadi buat acuan Kemenpora itu dasarnya itu, walaupun misalnya pidato beliau tanggal sekian ingin mengandalkan kerinduan buat senam lagi, dasar itulah nanti dari itu bisa dibuat dari Kemenpora khususnya korek, itu dia membuat program itu gitu loh. Jadi dari itu nanti bisa booming lagi tuh, itu bisa booming gitu loh. Kalau kita misal pelaksananya kita ini gitu loh. Tapi kalau kita menjual itu agak susah gitu ya. Karena selama ini juga saya kan yang membidangi itu, saya memanggil teman-teman dari organisasi yaitu kayak Bu Legi, kayak Mas Sam gitu ya. Siapa-siapa itu kita ciptakan senam kebugaran jasmani itu. Tetapi memang kalau emang itu ada pidatonya beliau ini ya, itulah bisa kita jual. Nanti kan bisa kita usulkan sama Pak Asdep. Kan tadi kan Pak Asdep sudah ada. Nah, Pak Asdep, ini Pak Presiden ini merindukan kembali nih gitu loh. Gitu loh. Nah, ini tolong dianggarkan lagi gitu loh. Soalnya ini anggarannya nggak kecil loh Mas. Kita buat senam ini nggak kecil kan. Sampai kan ngikut. Bagaimana kita diskusinya dulu, bagaimana kita sosialisasinya ininya. Ya itu kan minimal tuh 1 M itu loh. Saya bikin itu kegiatan tuh 1 M gitu loh. Baru jadi itu senam gitu loh dengan sampai musik. Nah, jadi kalau kita sih cuma tinggal membagi, tapi bagaimana kita mengusulkan ke Menpora itu khususnya ke olahraga rekreasi. Saya rasa itu aja. Bagus ini, usulan itu bagus. Tapi kita ambil Mas, pidatonya beliau tuh kapan? Kalau emang beliau ada sampai yang ada itu gitu loh. Itu dalam ratas. Nanti saya ini kan ke Mas Sam ininya saya. Ya. Nanti dari itu usulan kita itu tuh. Bagus buat program ke itu tuh. Ya, saya setuju tuh. Sama-sama dulu ya. Biar setuju. Siap. Monggo, lanjut. Mas Sam lanjut. Masih mute Mas Sam? Ya, siap. Ya, program lanjut program. Terima kasih. Ya betul. Tadi mic-nya belum berfungsi gitu. Nih, Mas Ihsan jahil masalahnya, maaf. Gitu. Berikut untuk program yang ke-5 ya. Penyelenggaraan aktivitas olahraga masyarakat ini belum dapat dilaksanakan menunggu
kondisi yang semakin membaik, ya, pembinaan dan latihan. Namun Bapak Ibu, untuk program ini sebetulnya untuk di komunitas, kita punya komunitas instruktur PMKI, ya, yang sudah hampir 10 tahun ini berdiri, ya, di komunitas, dan basecampnya itu adanya di Museum Olahraga. Dan perlu barangkali kita perlu bangga bahwa yang mengawali adanya komunitas untuk melatih khusus rutinitas seminggu 2 kali bagi para instruktur, ya, kita membina para instruktur itu selama hampir 10 tahun ini sudah berjalan dan rutin, tidak ada jeda waktu kecuali bulan puasa, ya, gitu. Setiap hari Rabu dan Sabtu, ya, barangkali Mas Abdullah itu masih ingat kita undang ke Museum Olahraga untuk menyampaikan materi pembelajaran tentang instruktur, ya, gitu. Dan itu sampai sekarang masih tetap melaksanakan, ya, bahkan mungkin menjadi model bagi teman-teman lembaga lain, ya, yang juga kelihatannya mengikuti jejak PMKI, ya, membentuk komunitas-komunitas itu, gitu. Jadi selama ini PMKI rutin dan eksis membina teman-teman instruktur, gitu. Itu saya rasa itu. Mas Isan, ini mana yang ini, Mas? Dokumennya yang mau di yang program tadi. Program personal. Yuk nanti ya. Ini share. Baik. Lanjut, ya, Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan itu hanya yang menyelenggarakan di masyarakat itu sebagian teman-teman instruktur juga sudah melaksanakan itu di tengah masyarakat, itu sudah ada, dan sekarang itu sudah banyak melaksanakan itu di komunitas di tengah masyarakat itu, meskipun dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ketika pada saat latihan di komunitas juga tetap kita himbau untuk sendiri kan, gitu, ya. Itu untuk penyelenggaraan nomor pada poin 6 itu. Ini ujung-ujung Hanya untuk sosialisasi kartu bugar lansia itu yang memang belum terlaksana itu. Tapi tetap kita cantumkan sebagai program, mudah-mudahan dapat terlaksana untuk ke depan. Itu. Baik, untuk poin yang ke-7, menyelenggarakan aktivitas olahraga pendidikan. Ini juga belum dapat dilaksanakan, ya. Mas Sam. Tunggu dulu, Mas Sam. Siap. Ini coba yang poin 6. Sosialisasi kartu sehat bugar lansia ini. Nah, ini coba kita punya konsep nggak? Ada konsep kan kita? Kartu ini ada nggak konsepnya? Waktu itu kita sudah sampaikan Bu Fat, ya. Nah, makanya sekarang ini kalau memang ada, ini kan sekarang ini kan lansia ini kan di tempatnya Pak Aris nih, asdepnya nih, OLK nih. Nah, kita jual nih, istilahnya kita jual. Oh iya. Gitu. Kita program kita ini kita jual ke beliau gitu loh nih, gitu loh. Ini Ya, kalau dulu kita OLK punya, ya, sekarang olahraga apa itu? Ya sama juga masih tetap lansia nggak tahu tuh Pak Aris. Pak Arif tuh apa tuh? Masih belum ganti atau? Potlak ya, potlak. Nah, ini kalau emang ada kalau memang ada konsepnya, ini kalau ada konsepnya bisa kita jual, kita presentasikan ke beliau. Nah, ini kalau memang berkenan itu nanti bisa dari program beliau ini nih, kartu sehat bugar lansia ini gitu loh. Ini gitu loh. Jadi kita bekerja sama sama Kemenpora. Ini bagus ini bagus ini. Karena juga sekarang ini ya bukan apa ya, sekarang juga kan saya juga di Kormi juga sekarang sedang mengembangkan itu database itu juga lagi dikembangkan sama mereka gitu loh. Memang mereka itu nanti ada dapat kartu itu yang kayak kartu yang bisa kayak apa, kartu ATM gitu loh, kayak kartu ATM itu yang bisa buat bayar buat apa-apa gitu. Itu
buat mendata keanggotaan gitu loh. Nah ini kalau memang ini lansia bisa kita jual ke Kemenpora, ini bagus sekali gitu loh. Jadi kita punya data berapa sih lansia yang ada di Indonesia yang memang aktif berolahraga gitu kan. Banyak ini, betulnya banyak banget ini lansia, karena selama ini lansia itu yang paling banyak gitu, remajanya malah nggak ada, lansianya yang banyak itu kalau siap senam. Iya, remajanya malah minggu pagi itu saya lihat tuh lansia semua gitu loh. Ini boleh dijual nih Mas, program ini Mas. Baik, terima kasih. Nah, usulannya itu. Terima kasih. Penekanan ya, Pak Bambang dan Bapak Ibu yang lain. Sebetulnya untuk proses uji coba senam yang sedang kita laksanakan, uji cobanya itu pesertanya juga sebagian antara pralansia dan lansia loh Pak. Oh iya. Sebagian besar, pokoknya sebagian besar lansia, gitu kan. Sebagian lansia malah pralansia yang sedikit, kalau saya perhatikan, gitu kan. Yang sedang kita uji cobakan ini, gitu. Karena yang jelas yang tadinya sebetulnya yang kita tuju adalah bagi penderita yang mengalami kekakuan pada persendian, orientasinya gitu lah. Nah, orang yang mengalami kekakuan pada persendian itu identik dengan orang yang asam uratnya tinggi, gitu. Maka dikatakan di situ bagi penderita asam urat, gitu ya. Tapi yang dituju sebetulnya bagi penderita pada kekakuan persendian adanya, gitu kan. Hanya identik saja. Orang yang persendiannya kaku biasanya karena asam uratnya tinggi, gitu. Dan pada kenyataannya memang merembet itu kan. Ternyata orang penderita itu bisa kita terapis melalui gerakan-gerakan yang sedang kita buat. Dan itu sudah kita bicarakan sebelum pada saat proses pembuatan itu Mas Abdullah juga sudah memberikan masukan, itu kan. Pak Ketum juga sudah, itu kan. Pak Bambang waktu juga sudah menyaksikan ya, gitu kan? Iya. Mungkin nanti tinggal Bu Legi, Kanega yang mungkin barangkali belum memberikan masukan. Nanti mungkin pada saat sebelum FGD kali ya, kita bisa lagi. Biar melihat gitu. Biar melihat, ya. Melihat, kasih masukan ya. Bagi barangkali. Ya. Kalau mungkin takut berdekatan harus menjaga jarak, mungkin nanti Kanega dan Bu Legi jaraknya 2 meter atau 3 meter dengan kita gitu. Untuk menjaga prokes gitu ya. Karena barangkali kita perlu melihat langsung gitu kan. Kanega maupun Bu Legi tentu pertama ya, itu perlu melihat langsung. Syukur Prof Hari kalau ke Jakarta itu ngomong gitu maksudnya gitu kan. Ngasih informasi gitu loh Prof. Gitu. Ngomong jadi bisa melihat langsung gitu loh, maksudnya gitu loh. Terima kasih. Lanjut ya Pak Bambang. Oke, lanjut. Yang lain menjalankan aktivitas olahraga pendidikan nanti ya. Terus nomor 8 menciptakan bentuk aktivitas senam kebugaran bagi masyarakat. Ini sudah kita laksanakan ya, yang kita sampaikan tadi gitu kan. Kenapa pemikirannya itu? Karena jelas bahwa seperti yang saya sampaikan sebelum kita mulai tadi dengan Pak Asdep, kita PMKI berpikir bagaimana membentuk satu bentuk aktivitas, membuat satu bentuk aktivitas olahraga yang betul-betul mengacu pada prinsip-prinsip 5M gitu. Nah, M yang pertama itu sesungguhnya mudah gitu kan. Nah, kita bagaimana caranya membuat satu bentuk aktivitas gerak yang sangat mudah dan bisa dilaksanakan mandiri oleh masyarakat. Itu pemikiran pertamanya itu sebetulnya. Ya. Dan langsung lompat ke pemikiran yang kelima, M yang kelima, yaitu sisi manfaat gitu kan. Nah, itu tadi M yang pertama dan M yang kelima yang kita utamakan sebetulnya ya. Sisi manfaat dari bentuk aktivitas yang kita buat sebetulnya gitu. Maka ini perlu kita, atau mungkin sebelum FGD perlu kita ketemu lagi untuk terutama untuk Kanega dan Bu Legi, Prof Hari itu kapan ke Jakarta gitu kan, nanti kita kumpul lagi dengan Mas Abdullah dan mungkin Mas Dobi, Pak Johansah itu perlu kita ngumpul secara langsung untuk menyaksikan barangkali. Atau mungkin kita hari apa setelah Lebaran itu kita lihat di boleh dijadwalkan aja dijadwalkan aja. Baik, itu saya rasa yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu semuanya, sudah 8 poin kita sampaikan barangkali.
Barangkali ada tambahan mungkin dari Pak Ketua Umum ya tentang program ini yang perlu ada tekanan-tekanan yang bisa disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Cukup Pak, maksudnya Pak. Pembicaraan ini. Asam, ya cukup, nanti kita membuat tim perumus lagi dari masukan, pandangan, dan juga bahkan ada yang masih belum terlewat tadi, rasanya sudah sangat lengkap masukan-masukan, tinggal kita meramu kembali masuk dalam program. Kemudian seperti tadi saran para pakar-pakar yang sangat hebat dan teman-teman semuanya, para senior, kita membuat skala prioritas. Jadi barangkali mudah-mudahan nanti dari nomor 1 sampai 8, kalau memang bisa kita buat bahwa itu nanti yang nomor 1 adalah memang prioritas 1, nomor 2 prioritas 2, walaupun nanti dalam pelaksanaan tentu situasi dan kondisi akan juga ikut menentukan. Saya rasa cukup Pak, dan terima kasih masukannya sangat luar biasa untuk membuat program ini menjadi lebih mengena lagi dan nanti akan disampaikan ke teman-teman di daerah. Makasih Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum. Dengan demikian, apa yang sudah kita bicarakan dan masukan-masukannya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih pula sudah hadir dan bertahan sampai waktu sholat asar ini sudah lewat waktunya dari target jam 3 ya, gitu. Maka dapat disimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Johansa itu tentang promosi ya, yang tentu promosinya tentu melalui sosial media itu akan lebih efektif gitu. Kemudian masukan dari Kanega juga demikian ya. Kemudian perlu melibatkan cabang-cabang PMKI di seluruh Indonesia ya. Kemudian Pak Bambang juga demikian, bulan depan rapat dengan cabang itu di selanjutnya gitu. Kemudian Bu Lugi ya, jadi masukan tentu yang berkaitan dengan teman-teman institut di lapangan yang memang perlu ada perbaikan-perbaikan tentang manajemen pembelajaran gitu, baik itu manajemen musiknya maupun manajemen metodologinya penyampaiannya. Kemudian Mas Abdullah juga banyak sekali masukan-masukannya ya, yang mendukung keterangan atau penyampaian Bu Lugi tadi ya, terutama yang berkaitan dengan kiprah para instruktur di lapangan ya, yang semuanya sudah disampaikan pula dan dijawab oleh Pak Ketua Umum ya. Untuk itu barangkali ada masukan-masukan lain, kalau memang sudah tidak ada karena sudah waktu asar ya, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup. Dengan demikian asar ini kami kembalikan kepada pembawa acara Saudari Eka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Ketua Umum izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perhimpunan Masyarakat Kebugaran Indonesia PMKI dengan gagah gempita derap langkah bersama berkarya membangun citra bangsa. Sehatkan jiwa raga, bugarkan Indonesia, budayakan budaya olahraga. Majulah PMKI, mengabdi bagi negeri, untuk kejayaan Ibu Pertiwi. Dengan tegak gempita, derap langkah bersama, berkarya membangun citra bangsa. Sehatkan jiwa raga, bugarkan Indonesia, budayakan budaya olahraga. Majulah PMKI, mengabdi bagi negeri, untuk kejayaan Ibu Pertiwi.
bersama, berkarya membangun citra bangsa. Sehatkan jiwa raga, bugarkan Indonesia, budayakan budaya olahraga. Majulah PMKI, mengabdi bagi negeri, untuk kejayaan Ibu Pertiwi. Dengan gegap gempita, derap langkah bersama, berkarya membangun citra bangsa. Sehatkan jiwa raga, bugarkan Indonesia, budayakan budaya olahraga. Majulah PMKI, mengabdi bagi negeri, untuk kejayaan Ibu Pertiwi.